Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem limfatik. Nah, sistem limfatik itu jaringan pembuluh, kelenjar, dan organ yang membantu tubuh mempertahankan keseimbangan cairan, melawan infeksi, serta membuang zat sisa. Sistem ini bekerja sama dengan sistem imun. Bagian-bagiannya yang pertama itu ada kapiler limfe. Itu pembuluh limfe terkecil dengan dinding sangat tipis. Fungsinya itu menyerap jaringan lemak dan partikel besar dari jaringan. Kemudian menjadi tempat awal terbentuknya limfa. Yang kedua itu ada pembuluh limfe. Pembuluh limfe itu kelanjutan dari kapiler limfe. Fungsinya yaitu mengangkut limfa ke kelenjar getah bening dan akhirnya ke pembuluh darah vena. Kemudian memiliki katup satu arah agar aliran tidak keluar. Kemudian yang ketiga ada kelenjar getah bening. Letaknya di sini ya. Kelenjar getah bening itu titik-titik hijau di seluruh tubuh. Letaknya ada di macam-macam di seluruh tubuh. Ada yang di leher atau servikal, kemudian ada yang di aksila atau ketiak, kemudian ada yang di panggul atau pelvik, kemudian ada di pinggang atau lumbar. Itu fungsinya menyaring limfa dari bakteri, virus, dan sel abnormal, kemudian mengaktifkan sel imun. Kemudian yang keempat itu ada tonsil. Tonsil itu termasuk jaringan limfoid di mulut atau di tenggorokan. Fungsinya yaitu pertahanan pertama terhadap patogen yang masuk lewat makanan atau udara. Kemudian yang kelima ada timus. Ini ya yang warna kuning. Timus itu terletak di belakang tulang dada bagian atas. Fungsinya itu tempat pematangan sel T. Sel yang paling penting dalam kekebalan tubuh, paling aktif saat masa kanak-kanak. Kemudian yang keenam itu ada limpa. Limpa ini ya yang warna merah itu namanya limpa. Limpa itu fungsinya menyaring darah dari patogen dan sel rusak, menyimpan sel darah putih dan mengaktifkan respon imun. Kemudian yang ketujuh ada nodul limfatik. Nodul limfatik ini ya teman-teman gambarnya. Nodul limfatik itu gumpalan kecil dari jaringan limfoid tanpa kapsul. Dapat ditemukan di dinding usus, kemudian di saluran pernapasan, kemudian di tonsil, dan fungsinya itu menangkap patogen secara lokal. Kemudian yang kedelapan ada MALT atau mucosa associated lymphoid tissue, yaitu jaringan limfoid di mukosa pencernaan, pernapasan, dan saluran kemih. Fungsinya itu pertahanan imun di area yang sering terpapar dunia luar. Kemudian yang kesembilan itu ada Cisterna chili. Ini ya yang warna hijau, ini Cisterna chili. Itu kantong besar di perut belakang yang mengumpulkan limfa dari usus dan kaki sebelum naik ke ductus lymphaticus. Kemudian yang 10 ada ductus lymphaticus. Ductus lymphaticus itu pembuluh limfe besar yang mengumpulkan limfa dari wilayah tubuh luas. Contohnya ductus jugularis itu menerima limfe dari kepala dan leher.
Kemudian yang kedua ada ductus subclavia, itu menerima limfe dari abdomen. Kemudian yang ketiga itu truncus ya tadi bukan truncus lumbalis, itu mengumpulkan limfa dari bagian bawah tubuh. Kemudian yang ke-11 ada ductus lymphaticus. Ductus lymphaticus itu saluran limfatik terbesar yang bermuara ke sistem vena. Ductus lymphaticus itu terbagi menjadi dua, yaitu ductus thoracic, yaitu saluran besar mengangkut limfa dari hampir ke seluruh tubuh kecuali kanan atas. Kemudian yang kedua ada ductus lymphaticus dexter, itu mengalirkan limfa dari bagian kanan atas tubuh, yaitu bagian kepala kanan, leher kanan, dada kanan, kemudian lengan kanan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.